Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu pernah melihat kapal di laut? Lalu, mengapa kapal tidak tenggelam di laut meskipun membawa banyak orang dan barangnya? Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya hukum Archimedes. Jadi, hari ini kita akan pelajari hukum Archimedes. Kompetensi dasar 3.3 menerapkan hukum-hukum fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 merencanakan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatis. Berikut hasil presentasi dan pemanfaatannya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan hukum Archimedes, menganalisis syarat benda yang terapung, melayang, dan tenggelam, memahami penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan mengenai syarat benda terapung, melayang, dan tenggelam. Selanjutnya, ada yang tahu siapa itu Archimedes? Nah, Archimedes adalah seorang ilmuwan terkemuka yang berasal dari Sirakus atau Yunani. Beliau hidup di zaman 287 sampai 212 sebelum Masehi. Bunyi hukum Archimedes. Sebuah benda yang dicelupkan sebahagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Bisa kalian lihat di gambar bahwa besar gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda. Jadi, itu ada volume awal zat cair, kemudian dimasukkan benda menjadi volume kedua. Nah, perubahan volumenya itu sama dengan besar gaya apungnya. 3 kemungkinan posisi benda jika berada dalam zat cair. Pertama, tenggelam, kedua, melayang, ketiga, merapung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan percobaan sederhana daripada percobaan hukum Archimedes. Adapun alat dan bahannya yaitu 3 gelas air, 3 biji telur, garam, dan sendok. Percobaan pertama yaitu kita masukkan telur ke dalam gelas yang pertama. Maka gelas yang pertama dalam keadaan tenggelam. Percobaan yang kedua, kita masukkan telur ke dalam gelas kedua. Lalu kita masukkan 2 sendok garam ke dalam gelas yang kedua. Lalu kita aduk. Maka yang terjadi pada gelas kedua, bendanya dalam keadaan melayang. Percobaan yang ketiga, masukkan telur ke dalam gelas ketiga. Lalu masukkan 3 sendok garam ke dalam gelas ketiga. Maka yang terjadi pada gelas ketiga, telurnya itu akan terjadi dalam keadaan
terapung. Gelas pertama dalam keadaan tenggelam, gelas kedua dalam keadaan melayang, dan gelas ketiga dalam keadaan terapung. Telur tenggelam. Kenapa telur tenggelam? Karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air, dan gaya berat telur lebih besar dari gaya apungnya. Maka telur dalam keadaan tenggelam. Melayang. Kenapa telur dalam keadaan melayang? Karena penambahan garam membuat massa jenis air meningkat. Serta massa jenis air dan telur seimbang. Selanjutnya, merapung. Semakin banyak pemberian garam membuat massa jenis air semakin besar. Gaya apung telur semakin besar sehingga telur dalam keadaan terapung. Kesimpulan, air garam memiliki massa jenis lebih tinggi daripada air tawar. Yang pertama, telur tenggelam karena massa jenis air lebih rendah daripada telur. Kedua, telur melayang karena massa jenis air seimbang dengan telur. Yang ketiga, telur merapung karena massa jenis air lebih besar daripada telur. Nah, dari percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa syarat benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Massa jenis dilambangkan dengan Rho. Penulisannya seperti ini ya. Dan satu lagi, syarat benda tenggelam yaitu gaya berat benda lebih besar daripada gaya apungnya. Sedangkan syarat benda melayang adalah jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair dan gaya berat benda sama dengan gaya apungnya. Nah, sedangkan syarat benda terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair dan gaya berat benda juga lebih kecil daripada gaya apungnya. Apa saja faktor yang mempengaruhi massa jenis? Yang pertama ada massa benda, satuannya adalah kilogram. Yang kedua ada volume benda, satuannya meter kubik. Rumusnya di sini adalah Rho sama dengan M per V. Keterangannya, Rho sama dengan massa jenis zat, satuannya kilogram per meter kubik. M di sini adalah massa zat, satuannya kilogram, dan V adalah volume zat, satuannya adalah meter per kubik. Nah, perhatikan gambar berikut. Di situ ada air dan minyak. Antara minyak dan air, manakah yang memiliki massa jenis yang lebih besar? Air ataukah minyak? Yang memiliki massa jenis lebih besar adalah air, di mana air memiliki massa jenis 1000 kg meter per kubik, sedangkan minyak memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya ialah rumus hukum Archimedes, yaitu Fa sama dengan Rho kali G kali V. Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume zat cair. Nah, adapun penurunan rumus daripada Fa sama dengan Wu dikurang Wa. Maka kita ketahui bahwa keterangannya Fa adalah gaya apung, satuannya Newton, Wu adalah berat benda di udara, satuannya Newton, dan Wa adalah berat benda di air, satuannya Newton. Nah, jadi bisa kita lihat di sini penurunan rumus daripada hukum Archimedes. Apa saja contoh penerapan hukum Archimedes? Nah, di sini pada gambar yaitu kapal selam. Bagaimana cara kerja kapal selam? Nah, kapal selam memiliki tangki yang berfungsi menyimpan udara dan air. Tujuannya adalah untuk menambah atau mengurangi massa agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung.
Bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu pada gambar yang pertama dalam keadaan mengapung. Kenapa? Karena tangkinya itu penuh dengan udara sehingga bisa mengapung. Sedangkan pada gambar yang kedua, tangkinya ini setengah, yaitu air laut keluar dari tangki, sedangkan setengah lagi itu udara bertekanan tinggi masuk ke tangki sehingga dalam keadaan melayang. Sedangkan pada gambar yang ketiga, yaitu tangkinya dalam keadaan tenggelam karena tangki penuh dengan air laut sehingga bisa tenggelam. Selanjutnya, contoh penerapan hukum Archimedes lagi ialah balon udara. Balon udara dapat naik atau terbang karena massa jenisnya lebih kecil daripada udara luar sekitar balon. Jadi, di dalam balon itu diisi oleh gas yang ringan supaya massa jenisnya lebih kecil daripada udara luar. Balon udara tidak berhubungan dengan air, tetapi prinsip kerjanya sama dengan yang ada di hukum Archimedes, yaitu seperti konsep terapung. Massa jenis balon udara lebih ringan daripada massa jenis udara di sekitarnya, sehingga balon udara naik ke atas untuk membuat balon udara yang massa jenisnya lebih kecil. Contoh penerapan hukum Archimedes lainnya yaitu jembatan Poton. Jembatan Poton adalah jembatan yang tersusun atas drum-drum tertutup rapat yang berisi udara sehingga dapat terapung di permukaan air. Contoh soal: sebuah batu dengan volume 1 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah besarnya gaya ke atas yang dialami batu? Maka diketahui di sini adalah PB-nya sama dengan 1 meter per kubik, ρA-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik, G-nya sini 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah FA. Maka kita jawab FA sama dengan ρ kali G kali V sama dengan 1000 dikali 10 dikali 1. Maka hasilnya adalah 10.000 Newton. Contoh soal lagi yaitu sebuah benda ketika di udara beratnya 500 Newton. Tentukan massa jenis benda jika berat benda di dalam air 400 Newton dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Maka kita diketahui WU-nya sama dengan 500 Newton, WA-nya sama dengan 400 Newton, dan ρA-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah ρB. Maka kita jawab, di sini ada dua langkah. Langkah yang pertama, FA sama dengan WU dikurang WA sama dengan 500 dikurang 400, maka hasilnya 100 Newton. Pada langkah yang kedua yaitu ρB per ρA sama dengan WU per FA. ρB per 1000 sama dengan 500 per 100. Maka kita pindahkan 100, ρB sama dengan 1000 dikali 500. ρB sama dengan 5000 per 1000. Maka hasilnya ρB sama dengan 5000 kg per meter kubik.